Oke, akhirnya nyampe lah di studio. Jir, masih aja hujan di depan ya. Hah. Halo semuanya, ketemu lagi. Excited banget nih gua guys. Habis ngambil paket di depan tadi dari Xiaomi nih. Karena hari ini mereka ngeluncurin dua produk terbarunya. Salah dua. Karena ada smartphone-nya kan, Mi 10T sama Mi 10T Pro. Jadi Mi 10T series. Anjay guys, ini udah akhir tahun ya. Kirain udah selesai gitu loh mereka ngeluarin produk terbarunya. Ternyata masih ada aja. Nih, yang ada di tas gua ini adalah Mi 10T aja, jadi bukan yang versi Pro. Nanti yang Pro-nya mungkin gue belakangan akan dipinjemin atau dikirimin atau dikasih ya, semoga aja. Ngarep Xiaomi. Yang pasti ini kalau menurut gue, jadi gue udah tahu nih guys harganya, pasti dong udah tahu. Ini tuh bisa bisa gue bilang itu membunuh temannya sendiri dan saudara kandungnya sendiri. Bukan temannya, membunuh kakaknya dan saudara kandungnya sendiri. Karena Mi 10T juga pakai Snapdragon 865. Ya, gimana? Excited gak? Yaudah, langsung aja tanpa panjang lebar lagi. Mulai dari kamera yang di atas, kita unboxing bareng. Oke guys, jadi kayak begini ya dusnya, warna putih semua nih. Gua kasih tahu dulu, dusnya tuh ya seperti ini kanan kirinya. Terus di sebelah kanan sini ada logo Xiaomi-nya, sama ini tuh tintanya warna emas. Seakan-akan warnanya tuh kayak mengesankan ini mewah ya. Ini ada stikernya yang tulisan Xiaomi kami buatan Indonesia, biasanya ada di sebelah sini, pindah ke bagian samping sini. Mi 10T, dan ini nyinggung soal Google-nya tuh gampang dipakai di Mi 10, di Xiaomi gitu maksudnya. Langsung aja ke bagian belakang. Ini langsung kelihatan ada 4 key point sellingnya. Yang pertama adalah kamera belakangnya 64 megapiksel, oke, AI kamera, sama refresh rate-nya men 144 Hz, padahal ini bukan handphone gaming ya. Terus pakai prosesornya yang tadi gue bilang Snapdragon 865, sama baterainya ini goceng alias 5000. Dan di sini ada tulisan ini nih guys, Mi 10T dual SIM dual standby. Iya. Nyinggung kakaknya yang masuk ke sini secara resmi, pakainya cuma single SIM aja ya. Nih warnanya Lunar Silver, dapatnya yang 8 GB, internal storage-nya 128 GB. So, langsung aja kita buka ya. Anjay. Disobek aja semuanya, guys. Oke, langsung aja lihat dalamnya. Oke, design by Xiaomi. Di baliknya nggak ada apa-apa lagi. Bye-bye. Dan ini ada cantelan sebelah kanan nih, kita angkat. Oke, dapat boxnya yang pertama ini. Terus ini ada Mi 10T-nya, warna belakangnya ntar lihat dulu. Terus di dalamnya ada apa lagi? Ini dapat kabel Type-C, biasanya USB biasa ke Type-C. Oke, dalamannya warna oranye, Xiaomi banget. Dan dapat kepala charger yang 33 watt kan tadi kalau bacaannya ya. Ini juga dalamnya warna oranye. Lihat wattnya, oke bener tuh, 33 watt maksimum. Xiaomi, please jangan ngikutin yang HP puluhan juta tapi nggak ngasih charger ya. Nah, ini isi di dalam boxnya SIM card ejector. Dapat dongle jack audio guys, berarti nggak ada jack audionya ya. Terus nih ada panduan pengguna. Terus nih ada Om Alvin, biasa kata-kata terima kasih. Dan kita dapat casingnya kayak gimana nih. Oke, two-tone gitu ya, glossy dan doff. Ada tulisan Xiaomi-nya sini. Nah ini ada QR code, kayaknya bisa dikletek, tapi ntar aja. Dah, rapiin dulu, fokus ke handphone-nya. Oke, ini dia handphonenya. Ini ada 4 key point sellingnya sama kayak yang di dus belakangnya tadi. Dah, ini belakangnya. Widih, warna silvernya cakep. Nggak ada warna putih ya? Kalau nggak ada warna putih, saatnya dikasih skin nanti dari temen gua. Wow, finishingnya seperti ini guys. Nah, kalau yang ini mesti dikletek nih biar bagus. Ya, looksnya seperti ini. Nih langsung kelihatan ya, ada tulisan Mi-nya di sini. Duh, gue kangen banget nih ngelihat logo Mi begini. Kamera belakangnya, wow, mata satunya ngingetin gue kayak karakter Monster Inc nih, yang warna hijau ya. Dan ini bisa kelihatan tebalnya segini ya, bump kameranya agak lumayan. Oh, fingerprint juga nyatu ya sama tombol power ya. Oke, sekarang lihat interface bodinya dulu. Di sebelah atas nih ada lubang mic, yang satu lagi ini harusnya kayak ruangan keluar udaranya juga dari speakernya ya. Karena Mi 10T ini speakernya dual guys. Sama ini masih dikasih infrared blaster. Oke, cakep lah. Terus ini tombol volumenya, sama ini tombol power yang nyatu sama fingerprint tadi udah gue bilang. Terus ini ada garis antenanya, yang berarti framenya ini metal sudah pasti ya. Terus ini di bagian bawahnya ada speaker, mic, Type-C, sama slot SIM card. Nanti kita buka, dan di sebelah kiri oke, garis antena lagi. Wow, garis antenanya 2 di sebelah kiri atas sini ya. Di atas juga ada 1. Oh, kayaknya, ini juga. Kayaknya bagus nih nanti nangkap sinyalnya. Dan ini gua cabut dulu.
slot SIM card nih. Wow, modelannya yang sandwich begini, jadi di atas sama di bawah. Oke, SIM satunya ternyata ada di bawah guys, SIM 2-nya yang di atas. Nih kita dikasih seal warna biru karet gini, seakan-akan kayak ini ya, ada IP atau anti air gitulah. Jadi udah nggak bisa pakai micro SD, SIM card aja 2 biji. Dan kita seperti biasa sudah dapat anti gores bawaan. Nice lah, dapat anti gores, dapat casing. Tapi tetap aja nanti akan ada tim casing ya, karena yang modelan kayak gini Xiaomi belum pernah gue bikin ya. Langsung aja kita nyalain dan booting pertama kalinya kita lihat. Wow, 5G baik. Ini Xiaomi aja nih yang Snapdragon 865-nya tuh nggak di lock ya 5G-nya, nanti kita lihat. Terus ini juga udah langsung dapat MIUI 12. So, gue setting-setting dulu ya guys. 1 hour later. Oke guys, jadi ini dia tampilan utamanya Mi 10T Pro. Yang gue senang dari MIUI 12 kali ini adalah udah ada app drawernya tuh. Jadi udah mirip-mirip kayak Android murni ya. By the way, ada NFC ya. Tuh. Terus mau ngasih tahu dulu sebelum gue install beberapa aplikasi yang biasa gue install ya. Nih udah ada beberapa aplikasi yang sudah terinstall dari sananya sebagai syarat TKDN. Ada Lazada, ada Netflix. Terus kalau kita klik more apps ada kayak gini macam, silahkan dibaca sendiri. Oke, aplikasi yang udah gue install baru AIDA 64 aja. Terus sebelum mulai lagi nih gue kasih tahu juga di bagian Play Store ini tuh ada beberapa update sebanyak 34 yang belum gue update sengaja. Jadi biar enak kita ngelihat AIDA 64 yang cuma aplikasi ini yang gue install tadi ya. Buat ngeliat sisa memorinya, pertama kita lihat dari sistemnya. Oke, RAM-nya 8 GB, terdeteksi 7,6 GB. Available memorinya masih 4 GB-an, masih banyak. Internal storage-nya kan 128, cuma kemakan sama sistem jadi sisanya 107. Free-nya nih masih banyak banget tuh, lebih dari 100 GB. Lanjut lagi ke CPU-nya, nih Snapdragon 865, terus 7 nanometer, baik. Terus ke display-nya, dia 1080p atau Full HD+, layarnya juga 6,67 inci. By the way, ini layarnya masih IPS, jadi bukan yang AMOLED ya, karena fingerprintnya di samping. Kalau AMOLED biasanya fingerprintnya di dalam layar. Ini 60 Hz. Oh iya, nanti sekalian lihat ya settingan refresh rate-nya. Lanjut lagi ke kanan, lanjut lagi tuh baterainya juga kedeteksi 5000 mAh. Udah aman semua ya untuk bagian AIDA. Oke, lanjut lagi sekarang lihat ke bagian settingnya ya. Yang salah satu jadi key point sellingnya adalah bagian display. Refresh rate-nya itu ada di bagian, oh ini dia nih, refresh rate 144 Hz. Nih perbedaannya kayak gini, gue coba diemin dulu, teman-teman perhatiin ya. Harusnya kamera gue juga bisa nunjukin sih smoothnya tuh perbedaannya kayak gimana dari 60 Hz, 90 Hz, dan 144 Hz. Oke, udah cukup ya. Dark mode-nya juga ada, nih gue offin aja sengaja. Tuh kalau di onin seperti ini, gue offin biar teman-teman masih bisa lihat tulisannya ya. Soalnya kalau gelap agak-agak nggak kelihatan. Oke, terus kalau lihat about phone-nya MIUI Global 12.0.1 stable. Kalau ngeliat update-nya, oke udah paling update ya. Udah sih ya, paling abis ini gue install beberapa aplikasi yang biasanya gue tes kalau nyobain handphone baru. Nanti akan ada di sini. Ngomong-ngomong nih, biar teman-teman lihat juga performa fingerprint-nya secepat apa. 1, 2. Sekali lagi, 1, 2. Cepet banget guys, aman. Oke, gue install dulu ya. Meanwhile, Oke guys, ini udah gue install beberapa aplikasi yang biasa gue install kalau lagi unboxing. Walau sebenarnya ya teman-teman pasti udah tahu lah ya, Snapdragon 865 tuh ya pasti semua game tuh dilibas. Makanya gue install PUBG dulu sama Antutu sama Real Drum. Kalau yang Genshin Impact, ya nanti aja lah giliran di video review ya. Kalau Antutunya sendiri, pasti teman-teman juga udah hafal Snapdragon 865 tuh dapat skornya segini, 586 ribuan. Oke. Terus habis itu PUBG-nya kita lihat bisa dapat grafik yang berapa aja nih. Oke guys, ini udah masuk ke settingnya, kita lihat grafik ya. Untuk yang smooth dulu pertama-tama kita lihat dia bisa sampai 90 fps, balance dia mentok ekstrim. Wow, HD juga ekstrim, HDR kayak bisa. Ini juga gue mesti download dulu. Pastinya ini bisa juga ya. Kecuali yang UHD ini masih coming soon sampai nggak tahu sampai kapan. Langsung aja kita pindah ke aplikasi Real Drum. Nah, nyobain touch delay-nya ya. Harusnya aman sih. Kalau Xiaomi itu dari kemarin-kemarin atau dari dulu-dulu gue cobain aman. Oh ya, speaker kan juga dual. Gue gedein ya. Oke, aman sih. Coba main.
Oke, aman banget ya guys ya. Dah ya, gila. Ini keren sih ya, Snapdragon 865 juga sama UI-nya Xiaomi emang ya gue suka aja sih. Intinya kayak gitu, lancar kok. Oke, sekarang kita bahas ke kameranya. Ini sektor yang menjadi pembeda juga sama yang versi Pro-nya, Mi 10T Pro. Kalau Mi 10T aja ini yang gue pegang, kamera belakangnya itu 64 megapiksel. Sedangkan kalau yang Mi 10T Pro itu nyampe 108 megapiksel dan ada OIS-nya. Sedangkan kalau yang ini tuh ACE aja guys. Kalau dari menu-menunya seperti biasa sih kalau yang gue lihat dari tadi ya. Ini kalau foto ya kayak gini, ada lensa ultra wide, terus lensa normal, sama ini di zoom 2 kali secara digital sepertinya. Terus untuk sektor video ada perekaman sampai 8K. Kalau diaktifin seperti gini jadi ada kuning-kuningnya. Sedangkan kalau resolusi standarnya bisa sampai 4K 60 fps. Ya, sedangkan kalau video kamera depannya ini bisa nyampe 1080p 30 fps aja. Terus kalau di mode Pro-nya nih ada pilihan beberapa nih, white balance, terus fokusnya, terus shutter speednya juga, ada ISO juga. Ini ada exposure value-nya, sama ini lensanya juga kita bisa milih nih. Lensa wide ini adalah lensa yang gua kasih ini aja gampang. Lensa wide ini adalah lensa utamanya, maksudnya lensa normal, terus ultra wide jadinya seperti ini. Jari gua kena. Sedangkan yang ini adalah lensa makro. Nah ini tadi seru deh guys. Ini gue kasih lihat ya yang lensa makronya beneran kelihatan makro sih. Ini di kamera gue tunjukin. Tuh kulit tangan gue tuh kelihatan segininya. Karena ini sendiri tuh resolusinya masing-masing. Kalau lensa wide adalah 64 megapiksel, lensa ultra wide ini adalah 13 megapiksel, dan lensa makronya ini 5 megapiksel. Buat contoh foto sama videonya silahkan dilihat sendiri. Hai Dedek, lagi mamam ya? Hai Dedek. Hah? Oh, ada kakak juga lagi mamam. Nih kalau mau lihat bayi, ngeliat bapaknya pakai masker, ekspresi mukanya gini. Dedek. Ngapa ngeliatin lu? Bengong. Dah, terus buat tambahannya di mode more-nya ini seperti biasa Xiaomi ngasihnya banyak banget pilihannya guys. Nanti bisa dieksplor sendiri ya. Oke, jadi overall gue termasuk cukup puas sih, apalagi sama dual speakernya yang belum gue tunjukin tadi ya. Nih, gue kasih denger suara atau lagu di YouTube ya. Ini dia lagunya, teman-teman lihat ya, nanti speakernya gue tutup salah satu nih. Soalnya mic gue di sini, jadi kalau dari kamera yang di atas kurang kedengeran kayaknya. Nih volume udah maksimal, speakernya ada 2, yang bawah gue tutup ya. Kedengeran bedanya? Yang atas gue tutup sekarang. Nggak begitu kedengeran bedanya sih kalau yang atasnya aja. Ya, intinya dual speakernya oke kok guys. Buat gua di impresi awal nggak ada masalah sama sekali. Dan juga ini tadi belum gua kasih unjuk ya, kalau misalkan kita pakai casing bawaannya tuh tambah cakep. Karena kan tadi belakangnya teman-teman lihat sendiri dia frosted gitu ya. Dan ditambah sama casingnya yang punya finishing doff juga di bagian bawahnya, 3/4 bawahnya, sedangkan yang 1/4-nya itu glossy jadinya seperti ini guys. Tapi ya ini tulisan Xiaomi-nya gede banget ya. Mirip-mirip kayak Poco jadinya, jadi kayak pamer logo gitu loh. Padahal kalau buat gue pribadi lebih suka sama tulisan Mi-nya aja di sini sih. Dan oh iya, satu lagi soal 5G-nya. Nih yang tadi gue bilang ya, kalau Snapdragon 865 di Mi 10T aja. Ya, tapi Mi 10T series sih nggak di lock guys. Nih bisa lihat sendiri 5G-nya ada, walaupun ini biasanya atau bisanya untuk sementara ini ya prefer LTE aja. Saran dari gue sih ini sebenarnya kalau ngeliat harganya ya dan momennya juga akhir tahun, terus juga mungkin ada teman-teman yang Natalan, Xiaomi Mi 10T series ini bisa jadi sebagai hadiah kali ya
hadiah Natalan atau hadiah tahun baru. Teman-teman juga yang lagi kerja mungkin dapat bonus akhir tahun baru, biasanya kayak gitu kan ya. Dan gue juga sekalian mau ngasih info, barangkali nih teman-teman ada yang mau PO duluan ya. Jadi si Xiaomi Mi 10T series ini tuh udah bisa teman-teman pre-order dari tanggal 10 sampai 14 Desember ini di jd.id. Terus first sale-nya itu ada 3 tahap. Yang pertama tanggal 15, tanggal 22 sama tanggal 29 Desember. Lagi-lagi di jd.id. Dah sih ya, paling segini aja video unboxing gue dan impresi awal gue untuk Xiaomi Mi 10T aja. Semoga gue bisa megang yang Mi 10T Pro nantinya. Makasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silahkan share juga dong ke teman-teman ya. Siapa tahu nambah pahala. Gue sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.